Pemirsa, emas menjadi salah satu instrumen investasi masyarakat karena nilainya cenderung naik sehingga lebih stabil dan aman dari inflasi dibandingkan instrumen investasi lainnya. Ya, Pegadaian pun hadirkan berbagai program dan promo investasi emas bagi masyarakat dengan cara mudah dan terjangkau. Emas menjadi salah satu investasi yang sejak dulu kerap menjadi pilihan utama karena bisa ditukar menjadi uang dengan cepat, kualitas tidak bergeser, bebas pajak, nilainya cenderung meningkat atau minimal tidak turun secara drastis, serta bisa diinvestasi dengan dana kecil. Sejak dirilis tahun 2015, Pegadaian penuhi kebutuhan investasi emas nasabah di Indonesia dengan pelayanan semakin optimal dari tahun ke tahun. Di akhir pekan ini, nilai jual dan beli emas cenderung stabil. Pada Sabtu 28 September, harga beli emas mencapai Rp13.430, sementara harga jual emas Rp13.020 untuk emas seberat 0,01 gram. Tidak ribet syarat-syaratnya dan simpel. Terus kedua untuk bunganya rendah, terjangkau lah Mbak. Pegadaian sebagai lembaga primadona dalam berinvestasi emas menawarkan modal awal mulai dari Rp10.000 saja. Program cicilan logam mulia banyak peminat karena nasabah bisa membeli emas dengan angsuran dan uang muka 0%, serta bisa diakses melalui aplikasi Pegadaian Digital kapan saja. Harga yang kita berikan itu mengikat di awal, artinya misalnya masyarakat membeli di harga hari ini dengan cicilan 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Saat ada kenaikan harga emas, maka nasabah tetap membayar harga di awal. Memiliki visi mengemaskan Indonesia, sejumlah program dihadirkan memberikan pengalaman nasabah berinvestasi dengan lebih terjangkau. Seperti promo gajian emas periode 25 September hingga 5 Oktober 2024, di mana nasabah tabungan emas akan dapat diskon 1% hingga Rp50.000. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rama Romadona, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil hadir di Kopdarwil PSI Jakarta. Ya, pertemuan RK dan jajaran serta kader PSI dalam rangka konsolidasi memenangkan Ridwan Kamil dan Suswono dalam satu putaran di Pilgub Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghadiri konsolidasi berlabel Kopdarwil dengan kader PSI Jakarta di Maria Convention Hall Kelapa Gading, Jakarta, Minggu. Dalam acara tersebut, seluruh kader PSI bersemangat untuk memenangkan RK dan Suswono dalam satu putaran. Ridwan Kamil pun mengaku semakin optimis bisa menang satu putaran pada Pilkada 2024. Hal ini disampaikannya berdasarkan hasil survei LSI yang menunjukkan elektabilitas dirinya dan Suswono unggul dari kedua pasangan calon lainnya. Sudah langsung on fire lah kira-kira begitu ya. Sebelumnya Soksi Golkar, sekarang PSI. Dihadiri Mas Ketum langsung, sudah mengarahkan pemenangan dengan target satu putaran. Survei sudah atur lumayan, tapi masih belum maksimal, ya, belum aman. Menunjukkan kita jangan lengah, kerja keras. Seluruh kader PSI dikerahkan untuk memenangkan Cagup Jakarta nomor urut 1 ini dengan memaksimalkan seluruh wilayah kekuatan PSI. Ridwan Kamil juga merespon hasil survei Poltreking Indonesia yang menempatkan pemilih Anies Baswedan lebih banyak merapat ke pihaknya. Menurutnya, tidak hanya pemilih Anies yang merapat ke pihaknya, namun juga pemilih Ahok. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Rama Romadona, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun melakukan kampanye dengan mengunjungi warga Kampung Bayam di Pademangan, Jakarta Utara. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 ini berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan tempat tinggal yang layak bagi warga Kampung Bayam. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun melanjutkan agenda kampanyenya dengan menemui warga Kampung Bayam Pademangan, Jakarta Utara Minggu siang.
Darmakun menyapa para warga sekaligus berinteraksi menampung sejumlah permasalahan warga di Kampung Bayam. Dalam kunjungannya yang kedua kali ke lokasi ini, Darmakun mengatakan sudah mempersiapkan sejumlah program ekonomi beradab. Salah satunya adalah memenuhi hak-hak warga dengan mengembalikan rumah tinggal yang layak. Dharma Pongrekun juga menjelaskan salah satu strategi kampanyenya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan cara belusukan agar efektif mendengar keluhan dari warga. Agar mereka menjadi makmur dan mereka mandiri, tidak gampang diintimidasi. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mewujudkan cita-cita orang tua kita. Ya, orang tua kita bahwa kita memiliki tempat yang layak supaya Jakarta ini menjadi rumah kita yang indah dan aman karena adabnya. Cagup nomor urut 2 ini juga akan meluncurkan kartu Jakartaku Aman untuk menyatukan semua kartu sebagai fasilitas dari berbagai bidang seperti kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengikuti senam bersama warga dan mengunjungi program steril kucing dan pengobatan hewan secara gratis di Gor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ya, sementara wakilnya Rano Karno belusukan di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung adakan program steril kucing dan pengobatan hewan secara gratis di Gor Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan steril ini melibatkan 1.000 ekor kucing jantan. Pramono mengatakan akan membuat ruang kesehatan bagi hewan jika ia terpilih dan ia akan lebih memperhatikan hewan di sekitar. Sebelumnya, pada Minggu pagi, Pramono mengunjungi warga Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk mengikuti senam aerobik bersama warga setempat. Bersama warga, Pramono asik bersenam aerobik menikmati musik. Pramono menekankan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, terutama di kota besar. Jadi saya memang meminta kepada tim untuk mendatangi tempat-tempat yang memang berolahraga pada hari Sabtu pagi atau Minggu pagi. Dan kebetulan hari ini ada di Kelapa Gading, luar biasa. Saya juga nanya kiri kanan yang tadi senam bersama-sama itu ada yang umurnya 80, 79. Jadi artinya hidup sehat di Jakarta itu menjadi kebutuhan yang sangat penting. Calon wakil gubernurnya, Rano Karno atau Sidul, belusukan ke kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Sidul sempat mencukur rambut dan keliling naik becak. Bang Dul mengaku bersyukur dengan antusias warga yang menyambut baik dan mendukung program Jakarta Menyala. Mengakhiri kampanye di Glodok, Sidul berkeliling pasar Glodok naik becak sambil menyapa warga. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, kampanye di wilayah Kabupaten Tuban, calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa serap aspirasi dan hibur pekerja pabrik. Ya, Kofifa memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Masa kampanye Pilkada Jatim 2024, calon Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa bertemu dengan ribuan pekerja sigaret kretek tangan di wilayah Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Minggu siang. Selain menyapa dan melayani foto bersama, dalam kesempatan tersebut, Kofifa yang didampingi calon Bupati Tuban, Halindra Fariski, menyerap aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja pabrik yang umumnya kaum perempuan. Kofifa juga memberikan apresiasi dan memuji para pekerja perempuan di pabrik tersebut karena mayoritas menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Seorang pekerja perempuan mengaku senang saat didatangi calon gubernur dan berharap gubernur yang terpilih nanti bisa mengayomi kaum perempuan. Pemimpin yang baik, ramah, mukanya merakyat lah. Kayak seperti siapa nih, Bu? Merakyat? Iya, seperti siapa mungkin sosok pemimpin yang seperti sekarang kan menjadi benar deh. Nah, mungkin dilanjutkan lagi lah. Memberikan
harapan hidup terutama bagi perempuan tulang punggung ekonomi keluarga ini menjadi bagian yang bisa dicarikan solusinya oleh SKT dan oleh MPS ini. Mudah-mudahan ini terus tumbuh berkembang dengan baik dan bisa menyemai kesejahteraan bagi banyak masyarakat terutama perempuan-perempuan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Selain itu, calon gubernur Jatim nomor urut 2 tersebut menghibur para pekerja dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ikan Dalam Kolam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memanaskan mesin partai dan mensolidkan kader menjelang pilkada, DPC PDI Perjuangan Tulungagung menggelar konsolidasi internal. Calon Gubernur Jawa Timur Tri Risma hari ini memaparkan sejumlah program untuk masyarakat, salah satunya menawarkan program sekolah gratis. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini menghadiri kegiatan konsolidasi internal DPC PDI Perjuangan Tulungagung pada Minggu siang. Konsolidasi ini dilakukan untuk lebih mengkristalkan langkah-langkah proses untuk mencapai kemenangan. Di hadapan para pengurus partai dan relawan, Risma memaparkan sejumlah program untuk ditawarkan pada masyarakat. Di antaranya pengentasan kemiskinan dan sekolah gratis. Calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa mengunjungi sentra pembuatan tahu di Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kampanyenya kali ini, Andika berjanji revitalisasi industri UMKM sehingga para perajin tahu bisa lebih maju dengan teknologi terkini dan akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga perajin memiliki kemampuan yang profesional. Cagup Jawa Tengah dari Partai PDIP Andika Perkasa pada Minggu siang berkampanye di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Salah satu daerah yang dikunjungi Andika adalah sentra pembuatan tahu di Kecamatan Sidorejo, Salatiga. Di pabrik tahu paling tua di Kota Salatiga ini, Andika melihat langsung proses pengolahan mulai dari bahan baku hingga menjadi tahu. Andika pun mendapati adanya kendala yang dialami perajin tahu, yakni mesin dan peralatan yang sudah lama, serta teknologi yang perlu dimodernisasi. Andika menjanjikan revitalisasi industri UMKM sehingga para perajin bisa lebih maju dengan teknologi terkini dan akan membantu perkreditan dan pelatihan sehingga perajin memiliki kemampuan yang mumpuni. Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution berkunjung ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pertemuan ini merupakan silaturahmi Bobi dengan kalangan NU. Kedatangan Bobi disambut langsung pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah Kiai Haji Mustafa Bakri. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup bersama sejumlah ulama NU. Usai pertemuan dengan para ulama NU, Bobi berziarah ke makam pendiri Ponpes Mustafawiyah, Mustafa bin Hussein bin Umar Nasution Al-Mandaili. Bobi Nasution mengatakan kedatangannya ke Ponpes Mustafawiyah kali ini hanya untuk bersilaturahmi dan mohon doa para ulama agar pilkada Sumatera Utara berjalan aman dan lancar. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur Isra Nur dan Hadi Mulyadi menghadiri deklarasi kampanye damai yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Balikpapan. Kampanye damai juga digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, Banten. 29 paslon kepala daerah di Kalimantan Timur pada kontestasi Pilkada Serentak 2024, diantaranya Cagup dan Cawagup Isran Hadi ikuti deklarasi kampanye damai. Deklarasi yang digelar di Sport and Convention Center Dom Balikpapan ini merupakan upaya KPU dan Polda Kalimantan Timur dalam mewujudkan pemilu damai dan kondusif. Dengan program Kaltim Berdaulat, paslon yang diusung Partai Perindo Isran Nur Hadi Mulyadi optimis menang di kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Perindo Kaltim itu mendukung pasangan calon Isran Nur dan Hadi Mulyadi yang nomor urut 1 ya di Kalimantan Timur.
Kita optimis akan bisa memenangkan pasangan calon nomor 1. Sementara itu, Cagup dan Cawagup Tangerang yang diusung Partai Perindo, Maisal Intan, juga menghadiri deklarasi kampanye damai di kantor KPU Kabupaten Tangerang. Pasangan Maisal Intan yang berkomitmen membangun rumah aman bagi perempuan dan anak ini turut menyuarakan kampanye gembira dan semarak tanpa anarkisme dan narasi negatif pada deklarasi tersebut. Deklarasi damai, ya. Kami dengan Ibu Intan sudah datang dan akan terus mengikuti agenda yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik dan positif untuk kepentingan Kabupaten Tangerang. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 juara dunia biliar ikut ambil bagian dalam acara Duo Masters yang diinisiasi oleh Moore Production yang didukung PB Popsi. Kehadiran para juara dunia dalam acara ini diharapkan dapat menambah motivasi para pebiliar Indonesia. Juara dunia biliar 9 Ball 2023 Francisco Sanchez Ruiz dan juara Eropa 9 Ball 2023 David Alcaid Bermudez ikut ambil bagian dalam acara Duo Masters di Jakarta. Dalam acara fun game serta meet and greet, para juara dunia ini saling unjuk kebolehan dan beradu skill dalam pertandingan eksibisi melawan para pecinta biliar dari tanah air. Kehadiran para juara dunia ini diharapkan dapat menghibur sekaligus memotivasi para atlet dan pecinta biliar di Indonesia. Bersama dengan 2 pemain dunia tadi. Jadi di exhibition itu mereka bisa melihat pecinta biliar bagaimana seorang pemain dunia untuk bermain dan juga memberikan kesempatan untuk pecinta biliar Indonesia untuk merasakan gimana sih nonton mereka live di depan mata mereka dan juga kalau beruntung berkesempatan main dengan mereka. Saya udah 10 tahun berhenti main biliar, tapi gara-gara ketemu mereka saya jadi terinspirasi lagi untuk main sama mereka kan, dan kebetulan masuk ke pengurus di Popsi ya, saya juga berusaha untuk ya membangun industri biliar di Indonesia. Ajang Duo Master digelar dari tanggal 24 hingga 26 September 2024 dan telah dilaksanakan di 3 kota yakni Tangerang, Jakarta, dan Bekasi. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Ya, ayo pemirsa, selanjutnya kita ke informasi kuliner nih, ada yang menarik. Soto Madura merupakan kuliner khas Nusantara sejak dulu dengan banyak varian. Ya, ini salah satunya variannya adalah soto merah yang hanya bisa ditemui di Kabupaten Bangkalan. Ya. Soto merah, kuliner soto khas Bangkalan ini memiliki cita rasa berbeda dibanding soto Madura pada umumnya. Kuah warna merah serta topping kacang goreng akan menggugah selera makan penikmatnya. Soto merah hanya bisa dijumpai di beberapa warung makanan di Kabupaten Bangkalan saja. Soto merah ini paling pas disajikan bersama lontong dengan taburan bawang daun. Soto merah ini paling pas disajikan bersama lontong dengan taburan daun bawang serta bawang goreng. Bumbu untuk kuah pun berbeda dengan bumbu soto Madura biasanya, dan hanya menggunakan usus dan daging sapi. Racikan bumbu untuk kuah dan daging soto merah menjadi rahasia kenikmatan turun-temurun warga Bangkalan. Merah kacang ini sangat enak sekali, rasanya gurih dan renyah. Apalagi waktu dimakan itu mas, kacangnya terasa kriuk-kriuk gitu. Nah, dan ini saya sangat hobi, terutama untuk makan siang. Saya biasanya kesini, karena apa? Selain rasanya gurih dan nikmat, juga pedasnya terasa. Soto merah ini cuma ada di Kota Bangkalan. Campurannya daging, usus, terus bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkuas sama jahe, terus dikasih kacang, bawang daun, sama cabai. Dibanderol dengan harga mulai Rp15.000 per porsinya, Anda sudah bisa menikmati lezatnya soto merah yang ada di kawasan Taman Rekreasi Kota Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Nah, kalau tadi
kuliner, kita ke Kuliner. dunia kecantikan. Pemirsa, di mana ini memiliki alis yang proporsional, ini menambah pesona wajah. Ini adalah idaman setiap kaum hawa. Iya nih, mungkin idaman kamu juga ya. Iya. Ayah, ya. Ada sulam alis dengan teknik nano hair stroke yang lebih praktis dan juga natural, membuat tampil cantik dan juga percaya diri. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Tidak mau repot melukis alis setiap hari? Jangan khawatir, sulam alis bisa menjadi solusi yang praktis bagi Anda. Tak terkecuali saya nih yang mau mencoba sulam alis di salah satu klinik sulam alis di wilayah Tangerang, Banten. Sebelum memulai proses sulam, saya konsultasi terlebih dahulu dengan ahli tatonya untuk mengetahui bentuk alis dan teknik sulam yang cocok dengan wajah saya. Sebelum memulai penyulaman, alis dibersihkan dan diberikan krim anestesi supaya tidak terasa sakit. Setelah 20 menit dibius, selanjutnya ahli tato profesional membuat sketsa alis. Setelah tergambar sempurna, saatnya penyulaman alis dilakukan. Karena sulam alis teknik make up semi permanen melalui proses pigmentasi, maka pewarna herbal dimasukkan ke dalam kulit lapisan terluar. Kali ini menggunakan teknik nano hair stroke yang lagi tren dengan alat canggih dari Jerman. Teknik ini mampu menghasilkan bentuk alis yang sempurna dan lebih natural. Jauh lebih natural. Soalnya kalau yang kita bilang nano itu pasti halus kan. Nah, kita bikin lebih ke bulu alis lah. Nah, setelah pengerjaan pertama, kita kasih free control selama sebulan apa 2 bulan. Hasilnya yang lebih natural dan cukup praktis menjadi daya tarik para wanita untuk mencobanya. Oh, ada rekomen sih dari temen aku lihat dia bagus, ya udah aku lebih percaya diri aja, terus nggak ribet gitu kalau mau pergi-pergi. Proses sulam alis berlangsung selama 1 jam hingga lebih, tergantung tingkat kesulitan penyulaman alis. Untuk hasilnya jangan diragukan, bisa bertahan sekitar 4 hingga 6 tahun loh. Oke, udah selesai ya. Terima kasih Ko. Wow. Nah pemirsa, lihat nih hasil sulam alisnya itu natural ya dan cantik banget. Nah ini namanya teknik nano hair strokes. Ini bisa menjadi solusi yang tepat nih bagi kamu wanita untuk mempercantik diri dengan alis yang bagus tanpa ribet. Dari Tangerang, Banten, Steviani Sirait, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, menjaga pola hidup sehat sejak dini penting karena dapat membantu mencegah munculnya penyakit kronis. Ya, namun bagi penderita penyakit kronis, pasien dapat jalani pengobatan dengan maksimal lewat program pemerintah JKNKes. Biaya pengobatan yang tak sedikit membuat sebagian masyarakat terutama pasien penyakit kronis khawatir tidak mampu berobat. Namun pasien penyakit kronis dilegakan dengan hadirnya asuransi kesehatan JKNKes milik BPJS Kesehatan yang memberikan keringanan biaya, sejumlah layanan medis jangka panjang hingga kondisinya stabil. Seperti Selviana, wanita paruh baya dengan riwayat diabetes ini, sangat terbantu dengan layanan program rujuk balik BPJS selama 3 bulan terakhir. Selain pengobatan gratis dengan surat rujuk balik, Selviana bisa menjalani perawatan berkelanjutan di Puskesmas Kalideres, mulai dari cek kesehatan hingga tebus obat-obatan dengan cepat dan mudah. Biaya ya, kita kan nggak bayar apa-apa, hanya membayar BPJS saja setiap bulannya. Nah, untuk pelayanannya sangat baik. Merujuk balik saya ke sini karena obatnya semuanya tersedia di puskesmas ini. Sangat baik ya pelayanan di sini. Bahkan untuk kontrol gulanya itu rutin. Hanya diminta untuk fotokopi saja surat yang diberikan dokter. Kemudian langsung tunggu sebentar, obatnya langsung keluar. Jadi yang pertama yang jelas sudah melewati fase-fase kegawatannya. Kemudian kita memastikan dengan beberapa pemeriksaan untuk melihat ada tidaknya komplikasi, kita sarankan untuk minum obat rutin. Nah,
pada saat kita memberikan obat rutin itu ada penilaiannya lagi. Jadi kita melihat cocok tidaknya pasien dengan obat tersebut. Dia terkontrol atau tidak penyakitnya dengan obat terapi yang kita berikan. Ini kan sebenarnya penyakit yang memerlukan pengobatan yang lama ya. Manfaatnya di kami itu kalau pasien ini dapat minum obat dengan baik, sesuai, itu akan menimbulkan atau berakibat pasiennya sehat kan. Manfaat menjadi peserta JKN KIS juga dirasakan Slamet Haryanto, penderita gagal ginjal sejak tahun 2007. Sempat putus asa dengan biaya cuci darah yang mahal. Namun berkat program JKN, pria paruh-baya warga Tambora, Jakarta Barat ini bisa melakukan terapi hemodialisa 2 kali seminggu tanpa dipungut biaya. Slamet juga puas dengan proses layanan pengobatan di rumah sakit yang mudah dan cepat. Mulai dari tidak perlu rujukan hingga proses pendaftaran dengan sistem fingerprint. Yang saya alami makin kemari makin banyak perbaikan ya. Dari awalnya agak sulit, sekarang lebih mudah. Kayak obat-obatan ada beberapa yang di-cover dan untuk ngecek lab darah itu di-cover. Jadi semua masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa tertolong untuk berobat. Di sini hemaponya di-cover, tapi cuma dapat sebulan cuma 2 kali. Dari soal rujukan saja, zaman SKTM dulu itu kita berbondong-bondong ke dinas kesehatan. Udah gitu antrinya juga bukan main. Kalau sekarang kan untuk HD itu nggak pakai rujukan lagi, cuma untuk ke poli yang lain masih pakai rujukan. Obat-obatan itu ya semoga di-cover aja sih. Jangka panjangnya itu yang obat-obatan seperti saya ini yang mahal. Obat-obatan jangka panjang cuci darah seperti untuk menaikkan hemoglobin, untuk osteoporosis, untuk tulang, untuk injeksi, nah itu nggak di-cover. Beberapa jenis penyakit kronis yang ditanggung BPJS Kesehatan diantaranya jantung, gagal ginjal, diabetes, hepatitis, stroke, kanker, talasemia, leukemia, hemofilia, sirosis hati, dan gangguan kesehatan jiwa kronik. Selama tahun 2024 ini sudah yang penderita penyakit kronis ya dari berbagai penyakit itu ada sekitar 29.000 cabang Jakarta Barat. Kalau PRB itu pelayanannya fokus kepada akses terhadap obat. Kalau Prolanis ada tambahannya nih, ada edukasi dan kegiatan olahraga bersama. Intinya bagaimana sebenarnya BPJS Kesehatan membuat program ini untuk memberikan kemudahan dan pastinya menaikkan kepuasan dari peserta BPJS Kesehatan. Komitmen BPJS Kesehatan untuk menciptakan layanan kesehatan jangka panjang yang cepat, mudah, dan setara pun jadi secercah asa bagi pasien penyakit kronis agar semangat bertahan hidup. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.